Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Syabrina Putri dengan NPM 23411083. Saya dari kelas manajemen 23A. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Pengertian dari ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terdiri atas ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tersebut. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Contoh penerapan ekonomi deskriptif bisa kita lihat pada gambaran krisis moneter tahun 1998. Saat itu, ekonomi Indonesia memburuk akibat tingkat inflasi dan hutang negara yang tinggi. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Di dalamnya terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa perbedaannya? Bedanya adalah ekonomi mikro mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi, seperti perusahaan, pasar, perkembangan harga produk, dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam mikroekonomi, terdapat pembahasan bagaimana konsumen menggunakan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa, serta bagaimana produsen menentukan tingkat produktivitas. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian dalam ruang lingkup secara menyeluruh dan lebih besar. Dalam makroekonomi terdapat pembahasan mengenai inflasi dan deflasi, ekspor dan impor, pengangguran dan perdagangan internasional. Dan yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah teori yang menemukan sebab akibat terjadinya krisis dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya, ekonomi pembangunan, ekonomi politik, ekonomi industri, ekonomi syariah, ekonomi internasional, dan sebagainya. Masalah ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi terdiri atas 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Masalah yang terjadi pada produksi bisa bermacam-macam, seperti menentukan barang apa yang akan dibuat, modal yang tersedia, bahan baku, sumber daya manusia, dan kelangkaan. Jika jumlah barang atau jasa lebih sedikit dari permintaan, maka timbul kelangkaan di pasaran. Akibatnya, harga barang atau jasa tersebut menjadi naik. Contohnya, kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu membuat harganya melonjak 2 kali lipat. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Masalah distribusi meliputi pemilihan sarana distribusi dan teknik distribusi. Pemilihan sarana atau angkutan barang berpengaruh pada waktu tiba. Sedangkan teknik distribusi adalah upaya untuk menyalurkan barang ke konsumen dengan pengemasan yang baik. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah mengonsumsi barang atau jasa.
Masalah yang timbul di dalamnya meliputi apakah produk tersebut dapat digunakan dengan baik atau justru terbuang karena harganya yang terlampau mahal. Yang kedua, masalah ekonomi modern. Terdapat 3 permasalahan perekonomian modern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk apa yang akan diproduksi. Produsen harus menentukan barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Apakah barang atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta jumlah produk yang akan dijual ke pasaran. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi produk. Masalah ekonomi modern yang kedua yaitu teknik untuk menghasilkan barang atau jasa. Memilih bahan baku, memperkerjakan pegawai, menentukan metode yang cocok untuk mengelola bahan baku, proses pengemasan, hingga pengiriman. Yang terakhir, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Terakhir, menentukan siapa yang akan mengonsumsi produk. Hal ini bisa dilihat dari karakter, usia, domisili, pekerjaan, status sosial, dan pendapatan masyarakat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.